Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Dilanjutkan pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Bidayatul Hidayah ini ibarat pondasinya. Kalau orang belajar tasawuf itu harus punya pondasi yang kokoh. Kalau pondasinya kokoh, suatu saat ditambah bangunan di atasnya, ya seperti kajian Ihya, kajian Mishkatul Anwar, atau kajian-kajian tasawufnya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, itu semakin kuat, semakin kokoh, tidak akan runtuh. Tapi sebaliknya, kalau ada orang ngaji tasawuf tidak didasari kajian-kajian dasar atau kajian mubtadi, itu potensi untuk mengalami ibarat bangunan rubuh, ya. Kalau diibaratkan bangunan itu rubuh, itu sangat potensi sekali. Ya, dalam ilmu mungkin bukan rubuh ya secara fisik seperti bangunan, tapi akan terjadi potensi penyimpangan-penyimpangan karena tidak memiliki akar yang kokoh. Karena itu penting sekali ngaji tasawuf itu mulai dari tahapan yang pemula, mubtadi, kemudian mutawassyid dan muntahi. Apalagi kalau tidak memiliki dasar yang kokoh, tiba-tiba ngaji yang bagian khusus, bagian hakikat, tidak didasari dengan syariat yang kuat, maka potensinya semakin besar untuk terjadi penyimpangan. Ya, seperti orang-orang yang ikut kelompok-kelompok yang mengaku belajar tasawuf tapi kemudian tarikus syariah, meninggalkan syariah, tidak sholat, ya, tidak penting sholat secara fisik, yang penting sholat secara hati. Ini sudah salah kaprah, ya. Pembahasan kitab Bidayatul Hidayah sudah sampai pada halaman 44, yaitu terkait dengan adabus sholah. Ai hadza babun fi bayani adabis sholah, yaitu bab yang membahas tentang adab sholat. Pembahasan soal sholat, ya, secara fikih, nah itu sudah ada kitabnya, seperti Fathul Qorib, ya. Kalau di bawah lagi itu fikih wadih, ya, untuk anak-anak. Kemudian ada yang berikutnya Fathul Mu'in sampai Fathul Wahab dan kitab-kitab fikih lainnya. Ini semua yang dibahas adalah
aspek lahir. Sama sekali di dalam kitab fikih tersebut tidak menyentuh aspek batin. Nah, dalam hal ini Imam Ghazali ya mensinergikan antara aspek lahir yaitu fikih dan aspek batin yaitu kajian tasawuf. Jadi dua-duanya penting, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Orang bertasawuf ya harus memiliki landasan fikih. Tidak boleh ngaji tasawuf kemudian meninggalkan fikih. Maka corak fikih yang diajarkan para ulama-ulama tasawuf itu yang dibahas ya pasti terkait aspek batinnya, mulai dari asrorus sholah, asrorul wudu, asrorul toharoh, terus ditambah adabus sholah. Maka apabila kita ingin sholat kita itu sempurna lahir batin, dua aspek ilmu ini ya harus dipelajari. Karena itu jangan sampai kita merasa puas hanya belajar ngaji fikih. Itu ibarat masih kurang, itu baru satu sisi. Ya, orang sholat secara fikih mulai dari wudhu, kemudian takbir sampai salam, selama dia mengikuti syarat rukunnya, secara fikih sah, walaupun dari takbir sampai salam itu sama sekali tidak ingat Allah. Ini hukum fikih. Hukum fikih tidak ada batalnya wudhu itu lupa sama Allah, nggak ada. Nah, karena itu aspek batiniahnya ya yang terkait dengan adab dan asror ini yang membahas adalah kitab tasawuf. Di dalam membahas kitab Adabus Sholah ini ya sebagai lanjutan dari sebelumnya, fa idza faruhta, ini qala musannaf rahimakumullah wa nafa'an. Fa idza faruhta, maka apabila Anda selesai min toharotil hadasi, setelah dari bersuci ya hadas, berarti hadas ini meliputi asgor dan akbar. Hadas asgor ya disucikan dengan cara berwudu. Yang akbar ya cara mensucikan ya dengan mandi besar atau mandi jinabah. Wa toharotil hubusi, dan suci dari segala najis. Hubus ai bimaknan najas. Najis yang bagaimana? Alladzi la yufa anhu, najis yang tidak dimaafkan. Karena ada juga najis yang dimaafkan, ada di dalam fikih. Lah ini kriteria yang dijelaskan oleh mu'alif, yaitu najis yang tidak dimaafkan fil badani, yang nempel di pada badan. Wasyabi, dan pakaian, wal makani, dan tempat. Ini secara fikih Imam Ghazali mengikuti aturan fikih, ya, tidak lantas keluar dari aturan fikih. Nah, ini kesempurnaannya kalau orang yang bertasawuf itu memiliki dasar keilmuan yang utuh itu. Maka ulama-ulama yang latar belakangnya itu paham
persoalan fikih, ya, persoalan ilmu kalam, persoalan ilmu tasawuf, persoalan ilmu thariqah, itu pasti tertib rapi ya di dalam mengamalkan aspek syariat, hakikat, thariqah dan ma'rifah, dan tidak menimbulkan gejolak, tidak ada kontroversi. Nah, biasanya yang muncul kontroversi yang aneh-aneh itu pasti ada bagian-bagian ilmu yang belum dipahami dan belum dipelajari, sehingga menurut dia seolah-olah ini benar, ternyata tidak. Nah, ini pentingnya kita ya belajar dengan ya ilmu yang utuh. Imam Ghazali menjelaskan apabila kita sudah selesai dari suci persoalan hadas kecil maupun besar, suci dari segala yang najis baik di badan, pakaian dan tempat, wa min satrul aurati, dan dari menutupi aurat, auratnya juga tertutupi dengan baik. Minas surati, ya, dari pusar, ila rukbati, hingga dengkul, ila rukbah, hingga dengkul. Fastaqbala, maka menghadap, fastaqbal, ya, maka menghadaplah al-qiblata, qiblah, ya, kau iman dalam keadaan berdiri. Nah, ini menarik ini. Kalau praktek fikih di Indonesia yang mengikuti madhab Imam Syafi'i, ya, itu di dalam praktek sholatnya, ya, apalagi ditambah dengan aspek norma sosial budaya itu, maka di Indonesia orang sholat itu pasti ya biasanya pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung. Ya, ini Amin sama Abdurrahman. Jadi kalau orang Indonesia mau sholat itu pasti pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung. Karena sekalipun dia sudah tahu bahwa batasan aurat itu baina surah wa rukbah, gitu kan. Andai pakai celana yang di bawah lutut, ya secara fikih sebenarnya tidak ada masalah. Ya, secara fikih. Tapi secara norma sosial, ya, sosial budaya di Indonesia itu dianggap kurang sopan. Ini mau sholat apa mau main bola. Maka kalau di Indonesia ya itu ya pakaiannya rapi gitu. Jadi Amin sama Abdurrahman ini dari Tunis yang mengikuti madhab Maliki, ya, Maliki. Ya, sehingga kalau sholat di awal-awal dulu itu ya agak unik. Kita orang Indonesia agak beda. Tapi secara fikih memenuhi syarat karena antara surah dan rukbah tertutup. Tapi kalau dari aspek sosial ya kemasyarakatan di Indonesia, nah itu perlu penyempurnaan. Ini hanya antara aspek fikih ya. Menurut fikih sah. Andai misalkan ada orang sholat, ya orang sholat nih hanya pakai celana dari sini sampai sini, terus tidak pakai kaos, tidak pakai baju, langsung Allahu Akbar, ya. Secara fikih sah. Cuma kalau di Indonesia orang akan berkata ini lagi ngapain, gitu kan? Ini jangan-jangan obatnya lagi habis, gitu kan? Karena orang Indonesia itu ya ada norma sosial tadi dan norma agama. Maka
Ya paling tidak orang di Indonesia kalau sholat itu pasti ya biasanya pakai pakaian yang rapi, Tapi alhamdulillah Amin pakai gamis, ya pakai sarung Amin ya. Abdurrahman pakai gamis, itu sudah sangat bagus sekali gitu. Nah ini yang disebut adab tadi. Ya, seperti tadi saya sampaikan, kalau secara fikih orang sholat hanya pakai celana dari pusar sampai sini nutup, terus takbir di sini nggak pakai apa-apa, secara fikih sah. Tapi ini tidak adab, sebab kita ini menghadap Allah itu, dan kita juga hidup di tengah masyarakat. Orang pasti akan berpikir menghadap Pak RT saja itu pakaiannya harus sopan, menghadap bupati, menghadap presiden, apalagi ini menghadap Allah, maka akan menggunakan pakaian yang dianggap paling sopan gitu. Ini pentingnya adab. Setelah rapi semuanya, kemudian selanjutnya menghadap kiblat qaiman, ya, dalam keadaan berdiri, mujawwijan, dan juga dalam keadaan sama, ya, baina qodamaika, antara dua telapak kakimu. Jadi posisi dua telapak kaki ini posisinya ya sama itu ya, tidak satu ke depan, satu ke belakang gitu ya. Atau juga tidak terlalu lebar, ya kan? Dan juga tidak terlalu mepet begini. Jadi yang ideal itu ya yang normal aja, jangan berlebihan sampai maaf ngangkang gini ya. Ini juga nggak baik juga, karena kalau terlalu lebar kakinya ya ini mudah jatuh, diginiin aja kekuatannya nggak ada. Begitu juga terlalu kakinya rapet juga nggak ada kekuatan. Yang ideal itu ya yang sedang. Apakah harus kaki kita menyentuh dengan kaki yang lain? Nah, ini pemahaman yang seperti itu, ya, kemudian sampai akhirnya harus maaf agak ngangkang gitu. Ya, misalkan setan, katanya setannya ini sudah terjepit di sini, tapi di sini kan luang gitu ya, dia nempat di sini gitu. Ini bahasa guyonnya aja. Jadi kita nggak usah berlebihan antara kaki yang satu dengan yang lain harus nempel, kemudian seolah-olah ngangkang. Karena kalau posisinya terlalu lebar, itu kekuatan untuk bertahan, ya, berdiri dengan kaki dua itu pasti berbeda dengan orang yang posisi kakinya itu sedang normal. Ini ada kekuatan. Seandainya diginiin itu pasti ada penahan. Tapi kalau posisinya agak lebar, ini potensi untuk mudah jatuh itu ada. Jadi kita pakai yang normal-normal saja. Tidak harus ngangkang, kemudian sini sama sini itu mepet, tapi tidak sadar kalau ini sama ini kosong. Kalau setannya pinter kan ya sudah, saya pindah ke sini gitu kan. Gitu. Ya. Bihaitsu la tadhummuhuma, ya. Sekiranya kamu tidak mengumpulkan keduanya. Jadi tidak mengumpul keduanya itu maksudnya terlalu mepet. Itu. Yang dimaksud tadi adalah istiwa sama baina qodamaika, dan tidak mengumpulkan. Wastawi, dan luruskan. Qaiman, dalam keadaan berdiri. Waqra, ya, wastawi itu maksudnya berdiri dalam keadaan yang rapi. Maka kalau di Masjidil Haram itu selalu imamnya itu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufu min tamamis shalah, ya, selalu diingatkan
rapatkan barisan, karena merapatkan barisan termasuk bagian dari kesempurnaan sholat. Wakro, ya, setelah baris yang rapi, ya, posisinya. Jadi Imam Ghazali tidak menganjurkan antara kaki satu orang dengan kaki yang lain itu berdepet-depetan, enggak. Ya, ini beliau tidak boleh mengumpulkan. Ini berarti maksudnya yang normal aja, tidak terlalu mepet begini juga tidak, terlalu ngangkang begini juga tidak. Jadi ambil posisi yang tengah-tengah. Setelah itu wakro, dan bacalah. Bacalah kul a'udzu birabbin nas. Ya, ini Imam Ghazali menganjurkan sebelum takbir, setelah berdirinya posisinya itu sudah rapi, membaca kul a'udzu birabbin nas. Ya, tapi bacanya ya yang pelan-pelan di dalam hati. Gitu. Kalau misalkan kul a'udzu birabbin nas panjang, ya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim juga sama itu. Kenapa harus membaca demikian? Tahassunan, karena untuk menjaga biha dengan kul a'udzu birabbin nas tadi minasyaitonirrajim, dari setan yang terkutuk. Ya, jadi ada ikhtiar, ya, sebelum takbir itu membaca kul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau ini kepanjangan, ya baca a'udzubillah, ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan yang terkutuk. Sebab apa? Sebab setan ini tidak akan membiarkan kita ketika sholat itu bisa khusyuk. Pasti setan akan datang memberikan bisikan-bisikan yang negatif. Bahkan, ya, sebelum sholat pun setan punya potensi untuk mulai menggoda. Ya, contohnya, ya, misalkan mau sholat ke masjid, gitu. Ketika ingin sholat ke masjid, setan itu terus bisikin, yaudah kamu sholat di masjid aja daripada di rumah, gitu. Di masjid kan banyak orang, gitu. Kalau kamu sholat di sana, kamu nanti orang lain banyak yang tahu bahwa kamu itu termasuk ya anak soleh, anak yang rajin, gitu. Ini bisikan iblis. Ini yang disebut ya bibit-bibit riak tadi. Jadi niat ke masjid bukan sholat karena Allah, tapi ada bisikan supaya mendapatkan penilaian, perhatian dari orang. Dan ini termasuk virus riya. Itu. Maka kalau nggak ngaji tasawuf nggak ngerti pernak-pernik batiniyah ini. Kalau orang fikih nggak ada batalnya sholat itu riya, nggak ada, ya nggak ada, di fikih nggak ada batalnya sholat riya, nggak ada. Tapi di dalam tasawuf batalnya sholat salah satunya adalah riya. Dasarnya mana? Ada hadis, ya, innallaha la yaqbalu amalan fihi misqalu dzarratin min riya. Allah tidak akan menerima sebuah amal yang di dalamnya ada seberat biji sawi dari riya.
Jadi lintasan riya, lintasan pamer, lintasan ingin diperhatikan oleh makhluk, ini termasuk riya. Dan sesuai hadis tadi, Allah tidak akan menerima. Itu. Nah, maka dari itu, ini yang disebut kenapa harus membaca ta'awud. Karena iblis, setan selalu akan memberikan bisikan-bisikan ke dalam diri kita. Kalau kita tidak sadar, tidak ngaji tasawuf, itu sulit untuk deteksi. Dan sulit juga untuk menundukkan. Bagaimana kalau kita ada lintasan begitu, oh lebih baik kita nggak usah sholat ke masjid dong. Ya sudah, sholat di rumah saja. Sholat di rumah, iblis tetap ngintip. Apa yang dibisikkan? Wah, ya sudah kamu nggak usah sholat di masjid, kamu sholat di rumah saja. Biar orang lain tahu bahwa kamu sedang menjaga diri dari riya. Jadi muncul lagi penyakit baru supaya riya juga. Jadi dia sudah tidak ke masjid, di rumah, kemudian datang lagi bisikan. Bisikan supaya orang lain tahu, supaya kamu itu orang soleh, ya, nggak mau ke masjid karena untuk tidak terjadi riya. Nah, ini sebenarnya riya baru. Nah, bagaimana cara melawannya? Apakah kita harus ngumpet-ngumpet? Ya, tidak. Harus dilawan. Dilawannya mulai dari ketika azan, ya, ada hayya 'alas sholah. Ya, ini kita pahami. Dipanggil hayya 'alas sholah, gitu. Mari melaksanakan sholat. Ini kan panggilan Allah. Kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Artinya ketika dia dipanggil untuk sholat ke masjid, itu semata-mata anugerah Allah, semata-mata panggilan Allah, semata-mata digerakkan oleh Allah, bukan diri saya. Sehingga hilanglah keakuan. Begitu juga ketika wudhu, kemudian takbir. Ya, takbirnya Allahu Akbar, memahami mana Allah Akbar yang maha besar. Selain Allah kecil, kita kecil. Mungkin kita merasa hebat, ternyata yang maha hebat adalah Allah. Mungkin kita juga merasa bangga dengan kelebihan-kelebihan kita, padahal mereka tidak sadar semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika takbir Allahu Akbar itu dipahami maknanya, dihayati, sehingga keakuan yang muncul di dalam dirinya itu runtuh. Yang ada hanya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau sudah memiliki i'tiqad yang benar, sehingga iblis sulit masuk untuk menggoda bagi orang-orang yang ingin melaksanakan sholat. Jadi baca ta'awud sebelum sholat ini ya secara fikih ya nggak ada, cuma ini sebagai ikhtiar supaya kita terhindar dari bisikan-bisikan setan yang selalu datang silih berganti menggoda kita untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita baca ta'awud, wahdzur, dan hadirkan qalbaka, hatimu, ya, ma'anta fihi. Jadi hadirkan hatimu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sehingga dengan menghadirkan hati untuk mengingat Allah, maka akan mencapai al-musamma bil khusyuk.
akan mencapai yang disebut dengan khusyuk. Khusyuk yaitu tadi dari takbir sudah merasakan kenikmatan, sudah bisa merasakan makna-makna yang tersembunyi di balik kalimat takbir. Kalau hanya fikih ngajinya, nah takbir ya takbir, Allahu Akbar gitu, tanpa memahami maknanya, ya sama sekali tidak ada efek yang masuk ke dalam diri orang yang sholat gitu. Sehingga dari takbir sampai salam, ya setan masuk memberikan bisikan-bisikan, ya sampai salam baru ingat, udah selesai ya gitu. Ini tandanya setannya sudah berhasil memperdaya kita. Wafarrihu, dan kosongkan hatimu. Jadi hati kita untuk dikosongkan minal waswasi, dari segala tadi bisikan-bisikan, ya, dari bisikan-bisikan yang digerakkan oleh setan. Setan ini musuh yang nyata, ya. Setan ini dulunya malaikat, ya. Kemudian atau yang dikenal dengan iblis. Ada yang menyatakan ya setan itu ibnu iblis yang bertugas masuk ke dalam diri manusia, masuknya melalui aliran darah. Maka bisikan-bisikan negatif itu ya hanya diri kita yang tahu, orang lain nggak pernah tahu. Untuk mendeteksinya ya harus paham ilmu. Kok ini ada gerakan-gerakan untuk riya, oh ini berarti iblis. Ini kok ada tarikan untuk lalai dari Allah, wah, ini berarti ini kerjaan iblis. Maka dengan kita memahami ilmu ini, kita bisa mendeteksi, oh ini bisikan iblis, oh ini bisikan iblis. Jadi setelah mengosongkan hati, kemudian selanjutnya ya li'anit tafriqo, karena sesungguhnya mengosongkan hati a'wanu itu lebih mudah menolong atau membantu alal khusu'i, atas khusyuk. Jadi kalau berusaha mengosongkan hati dari segala sesuatu, dari segala angan-angan, dari segala ya pikiran macam-macam, dikosongkan hatinya, kemudian hanya mengingat Allah, ya ini lebih mudah kalau kita sudah ada tafriq, yaitu mengosongkan hati dan pikiran. Wangdur, dan aitamul, dan lihatlah, ya jadi lihatlah ini bimakna aitamul, yaitu angan-angan, sambil merenung, sambil berpikir gitu. Baina yadai, di antara hadapan man orang takumu yang kamu berdiri, waman dan orang tunaji yang kamu munajat. Jadi maksudnya suruh berpikir, angan-angan, oh sholat ini kan menghadap Allah gitu ya. Kalau ini menghadap Allah, ya berarti harus punya kesadaran untuk fokus dan khusyuk. Sebab ya sholat ini tidak sebatas gerakan lahir, tapi juga ada hati. Hati kita juga harus ikut hadir untuk mengingat Allah. Maka harus ada keseimbangan antara gerak lahir dan gerak batin. Kalau sholat secara fikih hanya
sebatas sholat gerakan jasmani, ya, dari takbir, salam, selesai, assalamualaikum, secara fikih sah sudah. Tapi secara batin bahwa aqimis sholat, dirikan sholat, bahwa sholat itu lidzikri, untuk mengingatku. Kalau hanya sebatas fikih, sulit untuk mencapai kualitas sholat yang lidzikri, untuk mengingatku. Ya akhirnya ya sholat sebatas seperti karyawan kantor, yang penting sudah tanda tangan, ya sudah, ya hanya sekedar untuk absen saja, tidak sampai kepada kekhusyuan di dalam sholatnya. Jadi ini oleh Imam Ghazali dianjurkan untuk menyadari betul bahwa sholat itu menghadap zat yang maha suci, menghadap Tuhan semesta alam. Terus juga di dalam sholat ini juga ada munajat-munajat, ya, mulai dari ketika membaca takbir, kemudian sampai baca Al-Fatihah dan doa-doa di dalamnya, itu semuanya adalah kalam-kalam munajat. Wastahi, ya, karena sholat itu menghadap Allah yang Rabbul Izzati, wastahi dan malulah, itu bahasa Jawanya itu ya isinosiro, ya isinosiro atau malulah. Antunaji, hendak bermunajat dirimu, maulaka, kepada Tuhanmu, biqolbin, dengan hati, ghafilin, yang lalai. Jadi Imam Ghazali, ya ini istilahnya ngasih penegasan, mbok yao isin gitu. Kalau sholat menghadap Allah, tapi dari takbir sampai salam hatinya dalam keadaan ghafil, tidak ingat Allah sama sekali. Jadi ini ya perlu kesadaran di dalam diri kita. Makanya kalau orang yang sholatnya tadi sebatas melaksanakan, menggugurkan kewajiban, ya, yang penting Allahu Akbar, langsung salam-salam selesai, ya sudah, tidak merasakan kenikmatan di dalam sholatnya. Itu karena apa? Ya sholatnya biqolbin ghafilin, sholatnya dalam keadaan hatinya lalai dari mengingat Allah. Padahal aqimis sholah, inna sholata lidzikri, sholat itu untuk mengingatku. Nah ini ya Imam Ghazali sudah istilahnya memberikan penegasan, ya, supaya kita ini ya punya malu. Wong sholat itu akan bermunajat, ya, kepada Tuhan yang pemilik alam semesta. Mbok ya jangan sampai yang bergerak itu hanya jasmaniahnya, tapi hatinya dalam keadaan lalai. Wasudrin, dan dada, mamluin, yang mashunin, yang dipenuhi, ay mamluin, biwasawisid dunia, dengan bisikan-bisikan dunia. Itu ini kan ya hampir terjadi, ya, setiap saat orang mau sholat
Ya, itu pasti kalau tidak disadari betul, itu pasti apa yang dijelaskan di sini ini pasti benarnya. Hatinya sudah lalai, kemudian hatinya ini dipenuhi dengan urusan dunia. Itu padahal seharian sudah kerja ngurusin dunia. Tapi ketika sholat, semua urusan dunia masuk di dalam dadanya, sehingga di dalam sholatnya pun tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali memberikan panduan yang cukup bagus. Hati kita supaya dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran dunia. Sesibuk apapun ya terkait dengan urusan dunia, kan sudah ada waktunya. Tapi ketika sholat ya mbok ya dikosongkan dulu, biar kita eling, ingat kepada Allah yang kita sembah. Sebab ini kalau menurut ya kajian tasawuf, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Ya, tidak sah ibadah kecuali mengenal siapa yang disembah. Tapi ini bukan fikih ya. Kalau fikih kan ya dari takbir sampai salam lupa ya tetap sah. Tapi dari kajian tasawuf, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Jadi ibadah tidak sah, tidak sempurna ya kecuali sebelum mengenal siapa yang disembah. Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu hingga datang kepadamu keyakinan. Ini perintah-perintah ayat Al-Qur'an terkait pentingnya khusyuk tadi. Itu. Kemudian ayat Al-Qur'an lagi juga ada wailul lil musallin, itu kan. Celaka bagi orang-orang sholat. Menurut saya bukan celaka yang negatif ya. Jadi jangan dipahami celaka, oh, ini udah sholat kok masih celaka gitu kan. Nanti nggak jadi sholat gitu ya. Dia sudah sholat bagus ya. Soal dalam sholatnya itu lalai kepada Allah itu hanya kualitas. Tetap semua di hadapan Allah ya, tidak ada yang sia-sia gitu. Jadi jangan memahami udah sholat kok masih celaka gitu. Jadi wailun itu dipahami kurang sempurna ya, orang-orang yang sholat ya, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahu, yaitu orang-orang yang ketika sholat hatinya dalam keadaan sahu. Alladzina hum yuraun, tambah lagi mereka termasuk orang-orang yang selalu ingin kelihatan ibadahnya, selalu ingin dilihat oleh makhluk. Semangatnya ibadah, semangatnya sholat bukan karena Allah. Itu. Nah, ini Al-Qur'an sudah memberikan warning. Wailul lil musallin. Baru diapresiasi oleh Al-Qur'an ketika qad aflahal mu'minun alladzina qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya khashi'un, mereka khusyuk. Itu. Nah, dari dasar Quran yang tadi diuraikan itu artinya bahwa praktek sholat yang mengintegrasikan antara fikih dan tasawuf itu suatu keharusan. Tidak bisa tidak untuk mencapai kualitas kesempurnaan. Itu. Maka jangan sampai kita berhenti pada sebatas ibadah fikih. Karena fikih tadi kita sudah tahu kualitasnya, batasan-batasannya.
Orang hanya sholat fikih dari takbir sampai salam, ya termasuk sahun, termasuk ghafilun. Ya, jadi ini untuk menyadarkan diri kita. Wa khoba'is syahawati, dan khoba'is yaitu hal-hal yang buruk dari syahwat. Ya. Ini pikiran-pikiran negatif ya, itu kadang sering munculnya pada saat sholat. Nah ini yang disebut khoba'is syahwat. Apa yang dipikirkan sebelum sholat, ketika sholat masuk semua. Nah ini oleh Imam Ghazali, ya mbok yao yang negatif-negatif itu dikosongkan, dibuang jauh, sehingga hati dan pikiran itu tidak ada yang diingat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa'lam annahu ta'ala muttali'un. Kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan dari penjelasan ini bermanfaat buat memperbaiki kualitas sholat kita, sehingga sholat kita ini bukan sebatas sholat-sholatan. Kok sholat kita ya sebagai munajat seorang hamba kepada Tuhannya. Bahkan sholat kita itu ya sebagai kerinduan ya seorang hamba kepada Tuhannya.